Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saudara-saudariku yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian, menghadirkan di dalam hati kita bahwa mungkin Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Maka itu akan membantu kita untuk lebih semangat dalam beribadah. Dan itu sangat mungkin terjadi. Lihatlah di sekeliling kita. Berapa banyak saudara-saudara kita, kenalan-kenalan kita, di bulan-bulan Ramadan, tahun-tahun sebelumnya masih bersama kita. Tapi di tahun ini, mereka sudah tidak ada lagi. Maka sangat mungkin Ramadan kita tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Sebab kita semuanya tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengingatkan kita, penyesalan orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu kehidupannya untuk berbekal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dan bersedekahlah kalian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian, kemudian dia bermohon dengan penuh penyesalan. Kapan dia bermohon ini? Di hari terakhirnya di dunia. Saat malaikat maut sudah datang mau menjemputnya. Apa yang dia minta kepada Allah? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, tundalah kematianku walaupun hanya sebentar. Saking inginnya, dia tidak minta lama, sebentar saja. Apa yang mau dia lakukan? Apakah untuk menikmati mobil mewahnya, rumah bagusnya, atau untuk bersama orang-orang yang dia cintai? Tidak. Yang dia inginkan hanyalah fa asaddaqa wa akum minas salihin, agar aku bisa bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang beramal soleh, termasuk orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu yang dia harapkan. Sudah nggak ingat lagi punya harta yang melimpah. Sudah nggak ingat lagi punya banyak kawan, punya banyak fans, punya banyak keluarga. Yang dia ingat, yang dia inginkan hanyalah agar bisa beramal soleh. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha.
Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila telah datang ajalnya. Sebagaimana ajal itu nggak bisa dipercepat, tidak pula bisa ditunda. Meskipun seseorang bermohon kepada Allah agar ditunda ajalnya, Allah tidak akan mengabulkannya. Itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jemaah sekalian, ketika Rasulullah SAW ditanya, wa ayyul mu'minina akyas, ya Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling cerdas? Muslim manakah yang paling pintar? Mungkin kita masih berpikir orang cerdas itu yang kalau di sekolah selalu berprestasi, kalau berkarir jadi pejabat, kalau berbisnis, bisnisnya maju. Ternyata tidak jemaah sekalian, bukan itu orang yang cerdas. Perhatikanlah apa kata Nabi SAW tentang siapa sesungguhnya orang yang cerdas. Kata beliau, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal akyas. Orang mukmin yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak ingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Jadi jemaah sekalian, kata Nabi SAW, ukuran kecerdasan itu dua. Yang pertama, ingat mati. Makin banyak ingat mati, makin cerdas. Dan ini juga perintah Nabi SAW. Beliau bersabda, aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan dunia ini. Ini perintah dari Nabi SAW. Perbanyak ingat mati. Nggak peduli dia masih muda atau sudah tua, Nabi SAW perintahkan perbanyak ingat mati. Tidak ada jaminan anak-anak muda masih bisa hidup sampai tua. Bukan hanya ingat mati, tapi Nabi SAW mengatakan perbanyak ingat mati. Dan beliau juga mengingatkan kita, kematian akan memutuskan segala kenikmatan dunia. Artinya, tidak ada kenikmatan dunia yang kita kumpulkan, yang kita bawa ke alam kubur kita. Kita bawa pun nggak ada gunanya, nggak akan bermanfaat bagi kita. Yang bermanfaat hanyalah amal-amal soleh kita. Ukuran kecerdasan yang kedua, dan inilah intinya, kata Nabi SAW, berbekal untuk kehidupan setelah mati. Inilah orang yang cerdas. Ingat mati, maka dia pun berbekal. Dia kumpulkan bekal-bekal yang terbaik. Dia siapkan bekal-bekal terbaik untuk perjalanan panjang di kehidupan setelah mati. Jemaah sekalian, kalau ada saudara kita, dia telah merencanakan hidupnya, dia telah merencanakan bisnisnya 20-30 tahun yang akan datang. Bisnisnya sudah merambah ke berbagai bidang dan dia tinggal santai, terima uang. Maka kita katakan dia cerdas. Maka ketahuilah, orang cerdas yang sebenarnya, yang memikirkan, yang merencanakan hidupnya 100 tahun ke depan, 1000 tahun ke depan, 1.000.000 tahun ke depan, yaitu dalam hidupnya di alam kubur dan di hari kebangkitan dan di kehidupan kekal abadi di negeri akhirat setelah dibangkitkan kelak. Itulah sesungguhnya orang yang cerdas. Maka jemaah sekalian, dengan mengingat mati, seharusnya kita lebih semangat untuk mempersiapkan bekal-bekal yang terbaik. Dan ini berlaku untuk semua ibadah. Sehingga Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, idza kumta fi sholatika fasolli sholata muwaddi. Kalau kamu hendak sholat, sholatlah seperti orang yang setelah sholat akan mati.
Itulah nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Hadirkan di hati kita, mungkin ini sholat terakhir. Maka jemaah sekalian, kiaskan ini pada semua amal ibadah kita. Kiaskan juga kepada bulan Ramadan yang tinggal menghitung hari ini. Mungkin ini Ramadan terakhir kita, agar kita berusaha semaksimal mungkin. Karena jemaah sekalian, faktanya sangat disayangkan, banyak orang masih terjerumus dalam perbuatan sia-sia di bulan Ramadan. Bahkan perbuatan yang haram. Contoh perbuatan sia-sia itu apa? Main HP sampai lupa waktu. Jemaah sekalian, kita kadang nggak kerasa, cuma gerak-gerak jempol saja, 2 jam habis waktu. Nonton video-video pendek. Dan ini bagi anak-anak harap dilarang ibu-ibu sekalian. Karena ini merusak otak. Jadi ada penelitian terbaru, video pendek bagi anak-anak itu sangat merusak otak. Lebih baik dia nonton 1 video panjang daripada video pendek dalam jumlah banyak. Kalau yang kita tonton hal yang bermanfaat, bagus. Menonton nasihat, kajian, atau hal-hal yang bermanfaat. Tapi kalau cuma sekedar hiburan-hiburan, bahkan tidak jarang mengandung maksiat. Muncul penampakan lawan jenis yang seharusnya tidak kita lihat. Bukankah Allah mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan sebagian pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Artinya, kita nggak boleh melihat lawan jenis yang bukan pasangan kita, bukan mahram kita. Allah suruh kita tundukkan pandangan. Nabi SAW punya seorang adik sepupu yang bernama Al-Fadl bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau adalah saudaranya Abdullah bin Abbas. Al-Fadl ini anak muda di masa Nabi SAW. Ketika beliau sedang bersama Nabi SAW di musim haji, tiba-tiba lewat wanita cantik. Maka anak muda ini matanya langsung melirik. Apa yang dilakukan Nabi SAW ketika melihat itu? Beliau pegang kepalanya, kemudian dialihkan ke arah lain. Sampai seperti itu jamaah sekalian. Dipegang kepalanya, dialihkan ke arah lain. Dan Nabi SAW juga mengingatkan, Innama lakal ula, bagimu hanya yang pertama. Artinya, pandangan pertama kan nggak sengaja, maka kamu nggak berdosa. Tapi kalau kamu biarkan pandanganmu tidak dipalingkan, maka itu adalah suatu dosa. Apa yang muncul di video-video di medsos hari ini? Kebanyakan maksiat. Ini juga berlaku sebaliknya. Perhatikan lanjutan ayat. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Katakan juga kepada para wanita yang beriman, hendaklah mereka menundukkan sebagian pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Tapi hari ini ibu-ibu menonton kaum lelaki di medsos, di TV, seakan-akan itu hal yang biasa. Padahal Allah suruh tundukkan pandangan, jangan dilihat. Dan ingat jemaah sekalian, kalau kita lakukan ini saat sedang puasa dan di bulan Ramadan, dosa menjadi lebih besar. Kenapa? Karena seakan kita tidak memuliakan bulan Ramadan. Dan seakan kita tidak menghargai Allah yang telah menolong kita dengan mengikat setan-setan, sehingga setan-setan tidak bebas menggoda kita, tapi kita masih juga berbuat maksiat.
maka dosanya menjadi lebih besar. Karena Ramadan bulan yang mulia. Sama dengan tempat yang mulia. Kalau ada orang bergibah di luar masjid, itu dosa besar. Tapi kalau dia lakukan di dalam masjid, dosanya lebih besar. Kalau dia nonton video-video tadi, video lawan jenis yang tidak seharusnya dia tonton di luar masjid, itu dosa. Tapi kalau dia tonton di dalam masjid, dosanya lebih besar. Begitu pula di tanah haram, di Makkah dan Madinah, berbuat dosa padanya menjadi lebih besar. Demikian pula jemaah sekalian, bulan yang mulia, waktu-waktu yang Allah muliakan, berbuat dosa padanya menjadi lebih besar. Namun sangat disayangkan masih banyak orang yang terjerumus dalam kesia-siaan dan dalam dosa. Bahkan jemaah sekalian, ada hal-hal yang sia-sia di luar Ramadan malah tidak mereka lakukan. Justru di bulan Ramadan mereka lakukan. Contoh apa? Main kartu. Dari ba'da tarwih sampai sahur. Ini bukan kesia-siaan lagi, ini hal yang maksiat. Meskipun nggak pakai taruhan. Kalau pakai taruhan menjadi judi. Sekedar main kartu saja nggak pakai taruhan, itu sudah termasuk dosa. Ini banyak terjadi. Menjelang berbuka, menghabiskan waktu dengan jalan-jalan. Padahal mungkin ini Ramadan terakhir kita. Apakah kita mau menyadari saat malaikat maut sudah datang? Baru kita meminta kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Rabbku, tundalah kematianku walaupun hanya sebentar. Saat itu jemaah sekalian sudah terlambat. Jadi selalu hadirkan di hati kita. Bisa jadi ini ibadah terakhir kita. Bisa jadi ini waktu-waktu kehidupan terakhir kita. Dan itu sangat mungkin. Kematian bisa datang tiba-tiba. Dan yang menentukan amalan kita adalah akhir hayat kita. Apakah husnul khatimah dalam keadaan beramal soleh? Ataukah su'ul khatimah dalam keadaan berbuat dosa atau belum tobat dari dosa yang pernah dia lakukan? Maka ini sangat bermanfaat kalau kita sadari. Jika kita hadirkan dalam hati kita, mungkin Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Hendaklah kita lebih semangat ibadah, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jangan ada detik-detik yang tersia-siakan. Terlalu banyak amal ibadah yang bisa kita lakukan. Oleh karenanya jemaah sekalian, di kesempatan ini saya ingin mengingatkan 7 amalan utama di bulan Ramadan. Bukan amalan yang paling utama, tapi sangat ditekankan di bulan Ramadan. Yang pertama tentunya adalah berpuasa. Namun ingat jemaah sekalian, dalam puasa ini banyak amalan-amalan, banyak sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan. Yang paling utama adalah amalan hati. Bagaimana amalan hati kita saat berpuasa? Ada 2 amalan utama. Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Lihat jemaah sekalian, bagaimana caranya mendapatkan ampunan Allah dengan puasa? Lakukan 2 amalan hati. Yang pertama kata Nabi SAW, imanan. Ibadah kita harus dibangun di atas dasar iman. Apa itu iman? Mengimani, meyakini semua yang Allah wajibkan untuk diimani. Pertanyaannya, apa yang Allah wajibkan untuk diimani? Semua ajaran Islam. Makanya jemaah sekalian,
mengingkari atau tidak mengakui satu ajaran Islam membatalkan keimanan. Misalkan ada orang yang tidak mengakui syariat puasa, maka dia bukan muslim lagi. Tapi beda halnya dengan orang yang tidak puasa. Tidak puasa mengurangi keimanan, namun dia masih mukmin, masih muslim. Namun mengingkari syariat puasa membatalkan keimanan. Paham bedanya? Jadi di sini ada dua. Yang pertama orang yang tidak puasa, tapi dia yakin puasa itu sebenarnya ajaran Islam yang wajib diamalkan, maka dia masih muslim. Meskipun dia pelaku dosa besar. Yang kedua, orang yang meyakini puasa itu bukan ajaran Islam. Meskipun dia puasa, ulama Islam dari 4 mazhab sepakat dia sudah murtad, keluar dari Islam. Meskipun dia puasa, tapi hatinya meyakini puasa itu bukan ajaran Islam. Mungkin dia puasa cuma niat ingin sehat saja, atau hanya karena malu saja semua orang berpuasa, dia pun ikutan berpuasa. Begitu pula kalau ada orang yang meyakini misalkan jilbab itu bukan ajaran Islam, hanya budaya Arab. Ulama 4 mazhab sepakat, meskipun dia pakai jilbab, dia bukan muslimah lagi. Namun kalau dia masih meyakini jilbab itu adalah kewajiban, namun dia sendiri nggak berjilbab, maka dia masih muslimah, meskipun dia pelaku dosa besar. Jadi jemaah sekalian, dosa itu ada 2 tingkatan. Dosa yang membatalkan iman dan dosa yang mengurangi keimanan. Maka Nabi SAW mengingatkan kita, puasa kita harus imanan, dibangun di atas dasar iman, yaitu mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani, termasuk mengimani syariat puasa itu sendiri. Dan yang paling utama, mengimani rukun iman yang 6. Disebut rukun karena itu bagian terpentingnya. Dan pokok keimanan adalah rukun iman yang pertama, yaitu kita beriman hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb kita, yang mencipta, menguasai dan mengatur segala sesuatu, dan hanya Dia yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Ini pondasi keimanan. Ini amalan hati saat kita sedang berpuasa. Yang kedua, kata Nabi SAW, wahtisaban. Puasa kita harus dengan ihtisab, mengharap pahala hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jemaah sekalian, tidak benar kalau ada yang mengatakan ikhlas itu nggak berharap apa-apa. Dalam hadis ini Rasulullah SAW perintahkan kepada kita, kalau mau dapat ampunan Allah, berpuasalah dengan mengharap pahala dari Allah. Apa maksudnya pahala? Dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka. Itu yang harus menjadi tujuan kita berpuasa, agar Allah merahmati dan mengampuni kita, lalu memasukkan kita ke dalam surga, menyelamatkan kita dari api neraka. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Kenapa disebut ikhlas? Karena kita berharap hanya kepada Allah. Oleh karena itu, berharap kepada makhluk merusak keikhlasan. Apakah berharap harta dari makhluk atau sekedar berharap pujian? Berharap pujian, itulah yang disebut dengan apa istilahnya? Riya. Orang yang beribadah kepada Allah, dia pingin dilihat orang agar dipuji orang. Itu namanya riya. Atau sum'ah. Dia pingin diperdengarkan kepada orang, lalu dia dipuji oleh mereka. Itu namanya sum'ah. Sama dengan riya. Jadi jemaah sekalian, bukan sembarang puasa.
Tapi puasa yang harus disertai dengan dua amalan hati ini. Iman dan ihtisab, mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Belum cukup juga sampai di situ. Nabi SAW juga menjelaskan kepada kita, hakikat puasa adalah yang bisa mencegah kita dari perbuatan yang haram. Berpuasa, tapi masih melakukan yang haram, tidak berguna. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahla, falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa tidak meninggalkan ucapan yang haram, perbuatan yang haram, dan kejahilan. Kejahilan itu maknanya perbuatan tanpa petunjuk dari Allah dan Rasulnya, termasuk perbuatan sia-sia, itu kejahilan. Seperti ngeprank orang, itu termasuk kejahilan. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa tapi tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan ini, falaisa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak perlukan dia meninggalkan makan dan minumnya, nggak ada gunanya. Dan Nabi SAW juga mengatakan, wasyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Apa artinya jemaah sekalian puasa adalah perisai? Artinya ada dua. Yang pertama, perisai dari maksiat di dunia. Yang kedua, perisai dari api neraka di akhirat. Dan tidak akan menjadi perisai dari api neraka sebelum menjadi perisai dari maksiat. Makanya jemaah sekalian, anak muda, kalau dia sudah mampu menikah, Rasulullah SAW perintahkan untuk segera menikah. Jangan ditunda-tunda lagi. Apa kategori mampu itu? Dua saja. Pertama, sudah bisa berhubungan suami istri. Yang kedua, sudah punya biaya nikah. Biaya nikah ke KUA paling berapa sekarang? 500.000 cukup ya? Untuk disahkan di KUA. Yang mahal kan karena bikin acara besar. Kalau cuma sekedar akad nikah di KUA, tidak mahal. Bahkan mungkin gratis sekarang. Ada tarifnya. Ada tapi nggak mahal kan? Baik. Ini dua kriteria mampu menikah. Kata Nabi SAW, anak muda kalau sudah punya kemampuan, segera menikah. Kalau tidak mampu gimana? Kata beliau, puasa. Ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, hendaklah segera menikah. Artinya jangan ditunda lagi. Segera menikah. Jadi anak-anak muda kasih tahu ya, ayah dan ibu. Kata Nabi SAW, segera menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan sehingga dia tidak melihat lagi wanita yang tidak halal baginya dan lebih memelihara kemaluan. Faman lam yastati fa alaihi bisyam fa innahu lahu wija. Maka siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi perisai baginya. Perisai dari pandangan yang haram, perisai dari perbuatan yang haram. Artinya jemaah sekalian, kalau kita berpuasa namun masih melakukan yang haram, belum kita dapatkan tujuan berpuasa. Dan puasa yang tidak bisa mencegah kita dari perbuatan yang haram tidak akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Padahal tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Itulah sebabnya banyak orang melalui bulan Ramadan, namun setelah Ramadan tidak ada perubahan. Atau perubahan hanya sebentar di bulan Ramadan saja. Masuk bulan Syawal, dia kembali lagi seperti keadaan semula. Karena puasanya tidak mencegah dia dari perbuatan yang haram. Begitu pula jemaah sekalian, termasuk sunnah dalam berpuasa adalah kita makan sahur. Ini adalah makan yang penuh berkah. Nabi SAW mengatakan, tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Makan sahurlah kalian,
Karena dalam makan sahur itu ada keberkahan. Sampai kata Nabi SAW, tasahharu walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma'in. Makan sahurlah kalian, meskipun hanya dengan meneguk satu tegukan air. Jadi andai kita kenyang, tetap usahakan makan sahur meskipun hanya minum seteguk air. Di dalamnya ada keberkahan. Termasuk sunnah jemaah sekalian, dalam makan sahur adalah kita akhirkan waktunya. Sebagaimana kata Nabi SAW, bakiru bil iftar wa akhirus sahur. Segerakan berbuka puasa dan akhirkan makan sahur. Jadi, akhirkan makan sahur itu kapan? Kata sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, ketika beliau ditanya berapa jarak antara makan sahurnya Nabi SAW dengan sholat subuh, kata beliau, qadru khamsina ayah, seukuran membaca 50 ayat. Kata para ulama, itu kurang lebih 10 menit. Artinya kurang lebih 10 menit sebelum subuh, usahakan kita sudah berhenti sahur. Tapi ingat, belum mulai imsak. Imsak itu kan artinya menahan, tidak melakukan hal yang membatalkan puasa. Mulainya itu adalah pada waktu subuh. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Makan dan minumlah kalian sampai menjadi jelas benang putih dari benang yang hitam, yaitu munculnya waktu fajar. Adakah menu yang disunahkan saat makan sahur? Ada. Kata Nabi SAW, nikma sahurul mu'min at-tamar. Sebaik-baik makan sahur orang yang beriman adalah kurma. Dan ingat jemaah sekalian, disebut makan sahur karena dilakukan di waktu sahur. Kapan waktu sahur itu? Mulai pertengahan malam sampai akhir malam. Sebagian ulama mengatakan mulai sepertiga malam yang terakhir sampai waktu subuh. Berarti kalau kita makan sebelum pertengahan malam dengan niat makan sahur, itu belum menjadi makan sahur karena belum waktunya. Dan juga dianjurkan makan sahur itu bersama-sama. Sebagaimana kata Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, tasaharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila sholati. Kami makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bangkit untuk sholat subuh. Lihat jemaah sekalian, jaraknya sangat dekat antara makan sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sholat subuh. Begitu pula ketika kita berbuka, masih banyak sunnah di situ. Di antaranya menyegerakan berbuka. Artinya, kalau sudah masuk waktu maghrib, jangan ditunda-tunda lagi. Rasulullah SAW pernah mengatakan, la yazalu nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Coba jemaah sekalian, kita perhatikan hadis ini. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Apa hubungannya? Kebaikan kita, kebaikan hidup kita, keberkahan hidup dengan menyegerakan berbuka puasa. Hubungannya adalah karena kalau kita menyegerakan berbuka puasa, berarti kita mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah letak keberkahan hidup kita. Kalau kita tidak mencontoh beliau, maka tidak akan berkah hidup kita. Keberkahan hidup kita hanyalah kalau kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah menu yang disunahkan ketika berbuka? Ada. Kata orang, makan yang manis-manis. Namun itu tidak benar. Bukan makan yang manis-manis, tapi kurma. Kalau tidak ada kurma, air putih. Jangan langsung beralih ke kue. Sebagaimana kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla ayyusalliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan kurma muda sebelum beliau sholat maghrib. Fa in lam takun rutabat fa'ala tamarat. Kalau tidak ada kurma muda, maka beliau berbuka dengan kurma matang. Fa in lam takun hasawatin min ma. Kalau tidak ada kurma matang juga, beliau minum beberapa teguk air. Jadi kalau nggak ada kurma, jangan cari kue yang manis-manis, tapi air putih. Setelah itu mau makan apa saja tidak ada masalah. Yang penting awal kita berbuka minum air putih jika tidak ada kurma. Ini kelihatan hal yang sepele saja, tapi di dalamnya ada kebaikan yang besar. Karena sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Harus semangat kita melakukannya. Jangan sia-siakan. Inilah jemaah sekalian beberapa sunnah ketika berpuasa. Inilah amalan yang pertama. Amalan yang kedua, sholat tarawih. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa melakukan sholat malam di bulan Ramadan, maksudnya sholat tarawih, karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi jemaah sekalian, hendaklah ini kita seriusi. Sholat tarawih ini termasuk sebab utama kita meraih ampunan Allah di bulan Ramadan. Jangan kita sia-siakan. Dan sholat wajib tentu lebih harus kita perhatikan. Nggak ada gunanya seseorang sholat tarawih tapi nggak sholat wajib. Bahkan tidak ada gunanya dia berpuasa kalau tidak sholat wajib. Kenapa? Karena meninggalkan sholat wajib termasuk kekufuran. Rasulullah SAW bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkan sholat, maka dia kafir. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man taraka sholatal asri faqad habita amaluhu." Barang siapa meninggalkan satu sholat asar, terhapus amalannya. Bagaimana lagi kalau dia tinggalkan 2 sholat, 3 sholat? Jadi nggak ada gunanya dia puasa, terhapus amalannya. Tidak ada gunanya dia sholat tarawih kalau tidak sholat wajib. Sholat tarawih itu sendiri hukumnya sunnah. Kalau kita melakukannya, tentu kita akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Sama seperti puasa. Kata Nabi SAW, tarawih itu harus dilakukan atas dasar imanan. Iman kepada Allah. Dan kepada apa yang semua Allah wajibkan untuk diimani. Yang kedua, ihtisaban. Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga jemaah sekalian, masih ada syarat lain. Sholat tarawih itu harus sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, maka beliau telah mengingatkan kita, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa? Sholat tarawih dengan cepat. Ini tidak sesuai petunjuk Nabi SAW. Kalau sampai tidak tumakninah, maka tidak sah sholatnya. Karena tumakninah itu rukun sholat. Rukun sholat itu lebih tinggi daripada wajib sholat. Kalau wajib sholat, jika kita lupa, itu bisa ditutup dengan sujud sahwi. Kalau rukun sholat, lupa atau sengaja, sholatnya tidak sah dan gak akan bisa ditutup dengan sujud sahwi. Gak akan bisa. Sholatnya tidak sah. Salah satu rukun sholat adalah tumakninah, tenang di dalam sholat. Ada seorang yang sholat
Beliau baru masuk Islam di masa Nabi SAW, sehingga belum tahu cara sholat. Maka dia pun sholat dengan cara yang sangat cepat. Setelah sholat, kata Nabi SAW, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali dan sholat lagi karena kamu belum sholat. Dia sholat lagi, masih cepat. Setelah itu kata Nabi SAW, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali dan sholat lagi karena kamu belum sholat. Sampai orang itu menyerah. Ya Rasulullah, sholat seperti inilah yang saya ketahui. Barulah Nabi SAW mengajarinya. Maka di antara yang sering Nabi SAW tekankan, hendaklah kamu tumakninah dalam sholat. Tenang di dalam sholat. Dan juga jemaah sekalian, kalau kita cepat sholatnya, sulit untuk bisa khusyuk. Dan kalau tidak tumakninah, nggak mungkin bisa khusyuk. Dan khusyuk itu wajib. Untung khusyuk itu nggak sampai rukun. Khusyuk itu wajib. Meskipun tidak sampai tingkat rukun. Wajib kalau ditinggalkan dengan sengaja ya berdosa. Khusyuk itu memang berat, tapi kita harus usaha. Kalau sholat kita cepat, sulit untuk khusyuk. Makna khusyuk itu sendiri, diantaranya jemaah sekalian adalah seseorang yang sholat dan merenungi, mentadabburi bacaan-bacaan sholatnya. Itu makna khusyuk. Bukan dia sholat kemudian pemikirannya, hatinya melayang-layang entah kemana. Sekarang gimana caranya dia mentadabburi bacaannya kalau bacaannya sangat cepat? Sangat sulit dia untuk khusyuk. Apalagi kalau misalkan Al-Fatihah tidak sampai terbaca. Karena pernah saya nonton sebuah video, baru Alhamdulillahirrabbilalamin langsung amin. Berarti Al-Fatihah nggak terbaca. Dan Al-Fatihah adalah rukun solat yang terpenting. Nabi SAW mengatakan, la solata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi jemaah sekalian, cobalah sholat tarawih itu kita nikmati. Jemaah sekalian, apa arti tarawih? Dari kata tarwih, artinya mengistirahatkan. Kenapa dinamakan seperti itu? Karena dulu Nabi SAW dan para sahabat sholatnya lama. Sehingga pada rakaat yang keempat, sebelum lanjut ke rakaat yang kelima, mereka duduk beberapa menit agak lama untuk istirahat. Itu maknanya. Ini juga sunnah dalam sholat tarawih. Setelah rakaat yang keempat, istirahat dulu. Karena kita butuh istirahat. Kenapa? Sholatnya lama. Tapi bukan berarti di rakaat yang keempat baru beliau salam. Tidak. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Sholatul laili mathna mathna." Sholat malam. Apakah sholat tarawih di dalam Ramadan atau di luar Ramadan? Itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 4 rakaat salam itu tidak tepat. Itu tidak ada riwayat Nabi SAW mengerjakan demikian. Memang ada riwayat seakan-akan demikian, padahal tidak. Karena maksud Aisyah, Nabi SAW sholat tarawih 4 rakaat, setelah itu beliau istirahat. Bukan baru salam, tidak. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Cuma di rakaat yang keempat istirahat. Ini termasuk sunnah. Juga jamaah sekalian, sunnah yang sangat agung, pahalanya sangat besar, namun banyak orang menyepelekan. Yaitu, sholat tarawihnya bersama imam sampai selesai. Pahalanya itu luar biasa. Kata Nabi SAW, "Innahu man qama ma'al imam hatta yansarif kutibalahu qiyamul lailatin." Sesungguhnya barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai imam selesai, maka ditulis baginya pahala sholat semalam penuh. Subhanallah. Mungkin kita sholat tarawih hanya setengah jam, 1 jam, tapi pahalanya seperti sholat semalam penuh. Syaratnya apa? Sholat tarawih berjamaah
sampai imam selesai. Jadi kalau imam sholatnya 20, kita ikut sampai 20. Imam witir, kita ikut sampai witir. Jangan kita tinggalkan imam. Kita akan kehilangan pahala sholat semalam penuh. Mungkin muncul pertanyaan, bagaimana kalau kita masih mau sholat lagi? Padahal sudah witir. Jawabannya boleh. Yang penting jangan witir lagi. Karena Nabi SAW mengatakan, la witrani fil lailatin. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Memang ada hadis, ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Jadikan salat terakhir kalian di waktu malam adalah witir. Tapi ini tidak wajib. Ini sunnah. Sehingga kalau seseorang sudah terlanjur witir bersama imam dan dia mau salat lagi di rumah, misalkan, maka boleh tanpa witir lagi. Dan juga jemaah sekalian, ada sunnah khusus ketika sholat tarawih dan kita sholat witir 3 rakaat, maka di rakaat pertama kita membaca Sabbihisma Rabbikal A'la, rakaat yang kedua surat Al-Kafirun, rakaat yang ketiga surat Al-Ikhlas. Dan sholat witir yang 3 rakaat itu bisa sekaligus 3 rakaat tanpa tahiyat awal, 1 salam. Bisa juga 2 salam, 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Ini beberapa sunnah pada sholat tarawih, janganlah kita sia-siakan. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, termasuk amalan yang sangat dikhususkan dan ditekankan di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran dan mempelajari tafsirnya. Ini sangat ditekankan di bulan Ramadan. Karena Ramadan adalah bulan Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan ayat-ayatnya menerangkan tentang petunjuk dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Maka Allah menurunkan pada bulan Ramadan Al-Quran, menunjukkan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Dan kata sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana ya'ridu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran kulla amin marrah. Malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan untuk membacakan Al-Quran dari awal sampai akhir 1 kali selama bulan Ramadan sampai khatam. Fa'arada alaihi marratain fil amil ladzi qubida fihi. Dan di tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, malaikat Jibril sampai membacakan 2 kali. Jadi 2 kali khatam. Ini tentu dengan bacaan yang pelan, bacaan yang sangat bagus. Dan terkadang Nabi SAW yang membaca lalu didengarkan oleh malaikat Jibril. Ini di luar Nabi SAW membaca sendiri. Berarti di bulan Ramadan lebih ditekankan untuk membaca Al-Quran. Para sahabat Nabi SAW juga seperti itu. Di bulan Ramadan mereka lebih meningkatkan Al-Quran. Sampai ada yang khatam 4 kali dalam sebulan. Karena dulu jemaah sekalian, para sahabat kalau baca Quran sekaligus mentadabburi makna-makna yang terkandung di dalamnya. Ada yang 3 kali, ada yang 2 kali, minimal 1 kali. Kita usahakan 1 kali khatam Al-Quran selama Ramadan. Andai Ramadan 30 hari, sehari 1 juz. Cuma masalahnya kita nggak bisa pastikan Ramadan itu 29 atau 30. Kita bisa pastikan kalau sudah ada pengumuman dari pemerintah. Oleh karena itu, untuk antisipasi, usahakan di hari ke-29 kita sudah 30 juz. Dan itu sangat mudah. Kalau 1 juz 1 hari, karena 1 juz itu hanya 10 lembar. Andai kita bagi dalam sholat 5 waktu hanya 2 lembar saja.
2 lembar bolak-balik 4 halaman. Kalau bisa lebih daripada itu, maka kita bisa khatam lebih dari sekali dalam sebulan Ramadan. Begitu pula jemaah sekalian, membaca tafsirnya, mempelajari tafsirnya. Ini lebih ditekankan lagi di bulan Ramadan. Di antara tafsir yang sangat saya sarankan adalah tafsir As-Sa'di atau As-Sa'di. Ini tafsir yang sangat mudah. Kalau kita mau lebih luas lagi, tafsir Ibnu Katsir. Hendaklah kita lebih fokus mempelajari Al-Quran di bulan Ramadan. Dan membaca terjemahan saja itu kurang tepat. Karena seringkali dalam terjemahan Al-Quran itu tidak mewakili maknanya. Makanya hendaklah kita pelajari tafsirnya. Walhamdulillah, sudah banyak buku terjemahan tafsir Al-Quran. Kemudian yang keempat, amalan yang sangat ditekankan di bulan Ramadan adalah memperbanyak sedekah. Ini sangat ditekankan di bulan Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, orang yang paling suka berbuat baik. Dan di bulan Ramadan beliau semakin dermawan, semakin suka berbuat baik. Jemaah sekalian, di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan beliau yang dikenal orang yang paling kaya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hidupnya tidak berlebihan. Meskipun juga tidak bisa dibilang miskin, tapi beliau bukan orang yang kaya raya. Bahkan pernah 2 bulan lamanya di rumah beliau tidak ada yang bisa dimasak. Mereka makan apa? Hanya korma dan air putih. Ada orang-orang yang dikenal dengan kekayaan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh Abu Bakar, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhum ajmain. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalahkan mereka dalam sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh para sahabat ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau akan semakin dermawan di bulan Ramadan. Jadi jemaah sekalian, hendaklah kita tingkatkan sedekah di bulan Ramadan. Termasuk sedekah yang sangat dianjurkan adalah memberi makan orang yang berbuka puasa ataupun orang yang makan sahur. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yankusu min ajri sha'imi syai'an." Barang siapa memberi makan orang yang berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasanya tanpa mengurangi pahala puasanya sedikit pun. Jadi bayangkan kalau dia ngasih buka puasa kepada 100 orang, dia dapat pahala puasa 100 orang tanpa mengurangi puasa mereka. Sama dengan sahur. Nah, ini juga perlu diperhatikan karena kebanyakan orang hanya ngasih buka puasa, sahur nggak dikasih. Padahal pahalanya sama. Juga akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu. Nabi SAW bersabda, "Man jahaza ghazian fi sabilillah faqad gaza." Barang siapa membantu orang yang berjuang di jalan Allah, maka dia telah ikut berjuang. Begitu pula barang siapa membantu orang yang berpuasa, maka dia telah ikut berpuasa. Termasuk jamaah sekalian, kita bantu, kita sedekah kepadanya untuk persiapan lebarannya. Sehingga dia nggak mikirkan lagi, bagaimana nih lebaran, bagaimana anak istri. Sehingga dia bisa fokus ibadah. Itu tujuan kita bersedekah kepada orang miskin di bulan Ramadan. Agar mereka nggak pusing lagi untuk bekerja, untuk harus bekerja serabutan, cari kerja ke sana ke sini, tapi lebih fokus ibadah. Makanya jemaah sekalian, kalau ngasih sedekah jangan tanggung-tanggung. Kalau perlu kita hitung
kebutuhannya 1 tahun. Kemudian berikan. Itu lebih bermanfaat bagi dia. Dan bisa jadi dia tahun depan sudah bukan termasuk orang yang berhak menerima zakat. Kenapa? Dia punya modal untuk dia kembangkan usahanya. Maka itu sedekah yang lebih baik. Di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk meningkatkan sedekah. Jangan kita sia-siakan kesempatan emas ini. Berikutnya yang keberapa sekarang? Yang ke-5. Termasuk amalan jamaah sekalian yang sangat ditekankan di bulan Ramadan adalah banyak berdoa. Di dalam Al-Quran ada 5 ayat yang disebut ayatus siyam, ayat-ayat puasa. Mulai dari ayat 183 surat Al-Baqarah sampai 5 ayat ke depan. Itu disebut ayat-ayat puasa. Tapi ternyata ayat keempat itu nggak berbicara tentang puasa. Tidak juga tentang Ramadan. Namun mengandung isyarat. Ketika puasa dan di bulan Ramadan, kita amalkan ayat keempat ini. Apa ayatnya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun, ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku selalu mengabulkan doa orang yang berdoa tatkala dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menjawab seruanku. Lihat, ini syarat dikabulkannya doa. Hendaklah mereka menjawab seruanku, yaitu mematuhi perintahku dan menjauhi laranganku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Lihat jemaah sekalian, selalu amal soleh harus dibangun di atas dasar iman. La'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan hidayah. Ayat ini nggak ada kaitannya sama sekali dengan puasa dan Ramadan secara zahir, tapi hakikatnya sangat terkait, yaitu ketika Ramadan, begitu pula tatkala sedang puasa, kita dianjurkan banyak berdoa. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi utaqa minan nari fi kulli yaumin wa laylatin, wa li kulli muslimin fi kulli yaumin wa laylatin da'watun mustajabah." Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka di setiap siang dan malam bulan Ramadan, dan bagi setiap muslim ada doa yang pasti dikabulkan di setiap siang dan malam bulan Ramadan. Juga Rasulullah SAW bersabda, "Thalathu da'awatin la turat." Ada 3 doa yang tidak akan ditolak, pasti dikabulkan. Yang pertama, da'watul walid, doa orang tua untuk anak. Berarti jangan sekali-kali doakan yang buruk untuk anak kita. Pasti Allah kabulkan, hati-hati. Meskipun kita sedang emosi karena anak kita sedang nakal, tetap doakan yang baik. Dan kita sebagai anak juga hati-hati. Jangan menyakiti hati orang tua. Mungkin orang tua kita keceplosan, mendoakan buruk, pasti Allah kabulkan. Juraij, ahli ibadah, tertimpa musibah gara-gara doa ibunya. Padahal dia ahli ibadah. Itu pun gak sengaja buat salah sama orang tuanya. Karena dia dipanggil oleh ibunya, dia gak menjawab. Padahal dia sholat sunnah. Tapi dia bimbang, mau jawab, apa teruskan sholat? Harusnya kalau dia sholat sunnah, jawab panggilan ibunya. Karena panggilan ibunya wajib lebih tinggi daripada sholat sunnah. Artinya sholat sunnah harus dibatalkan. Tapi dia nggak jawab karena dia belum tahu hukumnya. Ibunya marah dan mendoakan keburukan. Dia pun tertimpa keburukan padahal dia ahli ibadah. Itu ahli ibadah, bagaimana anak yang kurang ajar? Ahli ibadah saja didoakan buruk oleh ibunya, dia tertimpa keburukan. Namun karena dia ahli ibadah, Allah berikan pertolongan kepadanya. Tetap Allah berikan pertolongan. Yang kedua, wada'watus shaim. Ini pembahasan kita. Doa orang yang sedang berpuasa. Maka perbanyaklah doa jemaah sekalian ketika kita sedang berpuasa. Yang ketiga, wada'watul musafir. Doanya musafir, orang yang sedang melakukan perjalanan jauh.
itu juga mustajab. Jadi ini 3 doa mustajab, di antaranya doa orang yang sedang berpuasa. Maka perbanyaklah doa ketika sedang berpuasa, begitu pula di malam bulan Ramadan. Berikutnya, termasuk amalan yang sangat ditekankan di bulan Ramadan adalah meningkatkan ibadah di 10 hari terakhir Ramadan. Dan untuk bisa meningkatkan ibadah, sangat dianjurkan untuk melakukan iktikaf. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Kemudian para istri beliau masih melakukan iktikaf sepeninggal beliau. Artinya jemaah sekalian, Nabi SAW setiap tahun, setiap Ramadan selalu iktikaf. Tidak pernah beliau tinggalkan. Sehingga ini bukan sekedar sunnah, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nabi SAW masuk untuk iktikaf mulai dari malam 21, berarti sebelum terbenam matahari kita sudah bersiap di masjid. Saat terbenam matahari masuk malam 21. Kapan kita keluar dari masjid? Jika pemerintah sudah mengumumkan masuk 1 Syawal, baru kita keluar dari masjid di hari terakhir Ramadan saat matahari tenggelam. Ini yang disunnahkan. 10 hari atau 9 hari jika Ramadan 29 full di masjid, nggak keluar-keluar. Kecuali keluar hanya untuk kebutuhan manusia. Makankah atau mandi atau buang hajat. Selain itu, sampai pun jamaah sekalian, menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, tidak dianjurkan bagi yang iktikaf. Kecuali kalau yang wajib baginya seperti keluarganya sendiri. Tapi kalau misalkan hanya tetangga, orang yang iktikaf, tidak dianjurkan dia keluar untuk menjenguk orang sakit atau mengantar jenazah. Karena itu sifatnya fardu kifayah. Tugas yang tidak sedang iktikaf. Full Nabi SAW beribadah di masjid di 10 hari terakhir Ramadan. Pertanyaannya, kalau pingin iktikaf tapi masih harus kerja, boleh nggak iktikafnya malam saja? Pagi sampai sore di kantor, pulang tidak ke rumah tapi langsung ke masjid. Atau ke rumah sekedar ganti baju, ambil barang, ambil pakaian, langsung ke masjid. Apakah boleh seperti itu? Jawabannya, boleh daripada enggak sama sekali. Ya. Lumayan. Cuma memang kita harus setiap hari berniat. Kita masuk, kita berniat, begitu kita keluar, habis masa iktikaf kita. Masuk lagi, berniat lagi. Begitu caranya. Ini untuk membantu kita lebih fokus ibadah. Dan itu juga amal soleh. Iktikaf adalah amal soleh. Bahkan tidak ada batas minimal. Meskipun setengah jam kita niat iktikaf, kita dapat pahala iktikaf. Asalkan di 10 hari terakhir Ramadan. Kalau iktikaf di selain 10 hari terakhir Ramadan, itu masih ada perbedaan pendapat ulama. Yang ulama sepakati, syariat iktikaf adalah di 10 hari terakhir Ramadan. Nabi SAW pernah 20 hari, tapi itu untuk mengqadha. Bayangkan jemaah sekalian, saking pentingnya sunnah ini, ketika Nabi SAW berhalangan, tahun depan beliau qadha, jadi 20 hari iktikafnya. Dan iktikaf yang terbaik di Masjidil Haram, atau di Masjid Nabawi, atau di Masjidil Aqsa. Masih ada waktu untuk persiapan bagi yang minat. Ini iktikaf yang terbaik, yang tidak diperselisihkan para ulama. Selain 3 masjid ini, ulama sudah beda pendapat sebetulnya. Tapi mayoritas ulama berpendapat sah di selain 3 masjid ini, asalkan di situ ada sholat berjamaah.
Dan bukan sifatnya musala pribadi, bukan. Tapi masjid umum. Kalau ada sholat Jumat, lebih afdol. Apa hakikat iktikaf jamaah sekalian? Kata Imam Ibn Rajab rahimahullah, maknal iktikaf wa haqiqatuhu qat'ul ala'iq anil khala'iq lil ittisal bi khidmatil khaliq. Makna iktikaf dan hakikatnya adalah memutuskan semua interaksi dengan makhluk demi fokus ibadah kepada Al-Khaliq, Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau iktikaf tapi main HP terus, WhatsAppan terus, berarti tidak tercapai tujuan iktikaf. Atau ngobrol terus sama peserta iktikaf yang lain. Makanya jemaah sekalian, termasuk sunnah, jika memungkinkan, peserta iktikaf ada bilik-bilik. Yang penting tidak mengganggu jamaah sholat nantinya. Nabi SAW beriktikaf di dalam kemah. Dibuatkan kemah untuk beliau di dalam masjid, kemudian beliau iktikaf di dalamnya. Supaya apa? Supaya bisa fokus. Nggak ada yang ngajak ngobrol. Fokus ibadah. Itu tujuan iktikaf. Betul-betul kita putus hubungan dengan makhluk. Sampai pun Nabi SAW tidak berhubungan suami istri. Karena itu juga termasuk pembatal iktikaf. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi SAW idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Nabi SAW apabila masuk 10 hari terakhir Ramadan mengencangkan sarungnya. Artinya tidak berhubungan suami istri sama sekali. Dan menghidupkan malamnya. Artinya tidak tidur sama sekali di 10 hari terakhir Ramadan di waktu malamnya, atau tidurnya hanya sedikit. Dihidupkan malamnya dengan ibadah. Wa aiqadha ahlahu, dan beliau pun membangunkan keluarganya untuk ikut beribadah. Jadi ini jemaah sekalian, sunnah di 10 malam terakhir Ramadan. Kalaupun kita enggak iktikaf, kita bisa mengamalkan sunnah ini, yaitu tidak tidur sepanjang malam atau tidurnya sedikit saja demi memperbanyak ibadah. Dan target utamanya adalah agar kita mendapatkan Lailatul Qadar. Yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya, amalan kita di malam itu pahalanya lebih baik daripada amalan selama 1000 bulan tanpa henti. Kalau kita hidup 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan, itu nggak mungkin kita isi dengan ibadah semuanya. Tapi 1000 bulan di sini maknanya diisi dengan ibadah seluruhnya. Maka ibadah satu malam Lailatul Qadar lebih baik daripadanya. Lebih baik itu berapa? Apakah 1001 atau 1002 atau 2000 atau 3000? Jawabannya, bisa jadi Allah lipat gandakan sebanyak-banyaknya sesuai kehendak Allah. Masih ada peluang lebih banyak daripada itu. Makanya jangan kita katakan misalkan malam 1000 bulan. Itu tidak tepat. Tapi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pertanyaannya jemaah sekalian, kapan malam itu? Bisa berpindah-pindah waktunya. Namun dia pasti ada di salah satu di 10 malam terakhir. Oleh karena itu petunjuk Nabi SAW di keseluruhan dari 10 malam terakhir Ramadan, kita perbanyak ibadah. Beliau bersabda, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir Ramadan. Hikmahnya tidak Allah pastikan dan Allah sembunyikan kapan Lailatul Qadar, agar di keseluruhan 10 hari terakhir Ramadan kita semangat ibadah. Kalau kita tahu malam 25 atau malam 27 saja, kita semangat ibadah cuma di malam itu. Dan ketahuilah jemaah sekalian, para ulama mengatakan semua tanda-tanda Lailatul Qadar tidak ada yang pasti. Tidak ada yang sangat kuat yang menunjukkan itu Lailatul Qadar, kecuali satu yang paling kuat. Apa itu?
matahari terbit di pagi hari dalam keadaan redup. Itu kata para ulama tanda yang paling kuat munculnya Lailatul Qadar. Namun kita menyadarinya saat malam sudah berlalu. Intinya adalah jemaah sekalian, kita usahakan di keseluruhan dari 10 malam terakhir Ramadan kita perbanyak ibadah. Tapi memang ada anjuran di malam-malam ganjil lebih banyak lagi. Sampai kata sahabat yang mulia An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, kami solat bersama Nabi SAW di malam 23 sampai sepertiga malam yang pertama. Jadi kalau misalkan malam itu 6 jam, sepertiganya berarti kurang lebih 2 jam mereka solat. Itu malam 23. Kemudian malam 25 kata beliau sampai pertengahan malam, kurang lebih 3 jam. Kemudian malam 27 sampai mendekati subuh, sampai kata sahabat, kami khawatir nggak sempat makan sahur. Itu malam 27. Kurang lebih 5-6 jam. Jadi dianjurkan lebih ditingkatkan lagi di malam-malam ganjil. Puncaknya malam 27. Itu pun tetap masih ada kemungkinan Lailatul Qadar terjadi di malam lain. Sehingga sekali lagi kita usahakan 10 malam terakhir kita berusaha semampu mungkin. Sehingga di Masjidil Haram jamaah sekalian, begitu pula di Masjid Nabawi, jika masuk 10 malam terakhir, tarawihnya jadi sampai 2 sesi. Demi meningkatkan ibadah. Dan puncak jamaah paling banyak di malam 27. Tahun lalu, saf sampai 3 km di Masjidil Haram. Luar biasa. Mudah-mudahan kita di tahun ini salah satu jamaahnya. Salat tarawih di Masjidil Haram di akhir Ramadan. Sementara kita tinggalkan dulu Darul Razak ya. Jamaah sekalian, perumpamaan 10 hari terakhir Ramadan itu adalah babak final. Sampai kata Imam Ibnul Qayyim, jangan sampai kuda lebih cerdas daripada kita. Karena seekor kuda pacu, dia tahu menjelang finish dia akan mengeluarkan semua kemampuannya supaya bisa menang. Seharusnya kita pun demikian. 10 hari terakhir itu babak finalnya. Menang atau tidak kita ditentukan oleh babak final. Dan ini masuk dalam hadis Nabi SAW, wa innamal a'mal bi khawatimiha. Amalan-amalan itu tergantung penutupannya. Artinya, meskipun awalnya baik, tapi akhirnya tidak baik, berarti amalannya tidak baik. Meskipun awalnya ada kekurangan, tapi akhirnya kita perbaiki, Allah akan maafkan kekurangan di awal. Sehingga kata Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah, al-ibratu bikamalin nihayah la binaqsil bidayah. Yang menjadi ukuran adalah sempurnanya penutupan, bukan kurangnya permulaan. Tapi sayangnya di awal Ramadan alhamdulillah masjid-masjid penuh. Namun di akhir Ramadan yang penuh adalah mal, pasar-pasar, dan jalan-jalan orang pulang mudik. Kalau perlu jamaah sekalian, kebiasaan mudik kita rubah di Idul Adha. Demi bisa lebih fokus ibadah, demi bisa iktikaf. Atau tunggulah sampai 1 Syawal baru mudik. Atau mudiklah sebelum masuk 10 hari terakhir, nanti iktikaf di kampung. Itu strategi supaya kita lebih fokus di 10 hari terakhir Ramadan untuk ibadah. Tetapi jemaah sekalian, dimanapun kita berada, meskipun kita nggak itikaf, tetap kita masih bisa memperbanyak ibadah. Sekalipun kita sedang mudik, tetap di perjalanan kita memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, memperbanyak salawat kepada Nabi SAW, memperbanyak doa, memperbanyak membaca Al-Quran. Meskipun sedang di perjalanan, tingkatkan ibadah di 10 hari terakhir Ramadan.
Yang ketujuh jamaah sekalian, yang terakhir, termasuk amalan yang ditekankan di bulan Ramadan adalah melakukan umroh. Karena Nabi SAW mengatakan, fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Karena sesungguhnya umroh di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Subhanallah, betapa besarnya pahala umroh di bulan Ramadan. Terlebih lagi kita umroh sekaligus iktikaf di Masjidil Haram. Itu nikmat yang sangat besar. Walhamdulillah, inilah pembahasan ringkas 7 amalan yang sangat ditekankan untuk kita perhatikan di bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Karena hanya Allah yang maha mampu memberikan kepada kita hidayah untuk bisa memaksimalkan amalan-amalan kita di bulan Ramadan maupun di sepanjang hidup kita. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.